Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izinkan saya melakukan silent pada hari ini. Mohon izin kepada Desa Yang Dewasa bahwa hari ini kita melakukan silent. Ucapkan puji syukur. Posisikan badan tegak lurus dan pejamkan mata secara perlahan. Mohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita melakukan silent. Ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran ini. Tarik nafas, katakan so di dalam hati. So, buang nafas, katakan ham di dalam hati. Ham. Sekali lagi. So, ham. Dengan penuh kesadaran jiwa dan raga, buka mata secara perlahan, cangkupkan tangan di depan dada dan lanjutkan salam kami. Om Santi 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 Om. Silakan duduk ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Ya, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, ditambah juga dengan penuh senyuman. Coba senyum dulu semuanya. Kalau senyum jangan kelihatan giginya ya. Coba lagi sekali senyum. Senyum. Oke ya. Nah, baik anak-anak. Ya setidaknya kita harus selalu tersenyum apapun keadaan kita ya. Lupakan masalah di rumah dan fokuslah kalian belajar di sekolah. Baik. Ya. Baik, sekretaris. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Siap nihil, Bu. Oh, bagus sekali ya. Kalian sudah sangat disiplin, kalian semua bisa hadir di sekolah. Ya, walaupun pelajaran di sekolah mulai pukul 7, kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Baik, untuk menambah semangat kalian, ayo kita menyerukan yel sekolah kita ya. Yel SMK bisa hebat. Bisa dimulai? Siap, bisa. Baik, SMK Bisa, BMW. SMK Bisa. SMK Hebat. Saya Pancasila. Saya NKRI. Saya Bhinneka Tunggal Ika. Prestasi Yes. Narkoba No. ya, Generasi harapan bangsa Bersatu, maju, dan optimis. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengingat pembelajaran sebelumnya, mari kita lihat dan dengarkan lagu ini terlebih dahulu ya. Bu, ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok. Oh ya, jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan. Hai semua. Wah, apa ini? Iya, sudah berkenalan juga dari Kak. Kakak ini gak apa. Itu biar aku lomba bahasa Inggris. Kayaknya kamu enak bisa ngalahin sekolah sebelah. Iya, kayaknya sama aku dari tahun lalu loh. Wah, kamu selalu membanggakan keluarga. Iya, terus tadi itu pas aku coba lomba, aku bisa ngalahin sekolah. Aku udah Bagaimana kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau dan kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah
tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan yang telah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang sebaik itu hanya aku. Ya. Ya, itu lagu yang berjudul apa? Tutur Batin. Siapa penyanyinya? Yura Yunita ya. Ya, jadi Ibu salah satu fans berat dari Yura Yunita ya. Nah, anak-anak, dari lagu yang sudah kalian lihat dan kalian dengarkan dengan baik dan saksama, kira-kira apa makna dari lagu tersebut? Baik, Delima. Menurut saya pribadi Bu ya, kan di sana beberapa orang tuh mempunyai beberapa kekurangan, namun orang lain belum tentu mengetahuinya. Jadi orang lain bisa saja kayak apa ya namanya tuh, kayak mengucilkan, menjadikan kekurangan orang lain itu sebagai candaan bagi diri dia sendiri, seperti bullying. Namun di diri kita sendiri itu adalah kelebihan, bukan kekurangan kita, karena saya adalah saya, bukan mereka. Yang membawa adalah saya, jadi yang merasakan adalah saya, bukan orang lain. Oke, bagus sekali ya. Nah, mungkin ada yang lain? Mungkin Hendra? Oh, enggak ada. Kamu tidak merasakan sama sekali apa yang kamu lihat barusan? Merasakan. Apa yang kamu rasakan? Kekurangan itu sering dipakai bahan candaan gitu. Oke. Ada yang lain? Baik, Sukma mungkin? Menurut saya di lagu tadi itu menceritakan kalau manusia tuh nggak ada yang benar-benar sempurna. Jadi kalau ada kekurangan orang lain itu jangan dijadikan
Oke, bagus ya. Baik anak-anak. Nah, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah hidup itu banyak sekali pengalaman atau permasalahan yang kita hadapi. Itu yang pertama, ya. Masing-masing orang memiliki permasalahan sendiri-sendiri dalam hidupnya. Seperti yang tadi di video tadi, banyak permasalahan kan? Ada yang bersaudara cuma berdua, tapi yang satu lebih unggul, yang satu kurang unggul. Ya, itu dijadikan perbandingan oleh orang tua. Yang kedua juga ada yang rumah tangganya tidak bagus. Ya, walaupun dia sudah kaya, sudah banyak punya uang, tapi pasangannya belum puas juga dengan itu. Nah, ada juga yang memang fisiknya tidak sempurna. Yang lainnya cantik, mulus temannya, sedangkan dia ya lebih berisi, ya, dan tidak dihargai oleh temannya. Nah, ada juga yang mungkin fisiknya kurang. Ya, seperti yang tadi kalian lihat ada salah satu mungkin wajahnya yang ya tidak sesempurna kita. Nah, jadi itu ya. Jadi makna dari lagu tersebut adalah kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Bagaimana keadaan kita, apa yang kita punya, kita dilahirkan dari mana, itu tergantung cara kita untuk mensyukuri sebuah hidup. Jangan pernah menyesal apapun yang sudah kalian alami hari ini ataupun seterusnya, ya, tapi itu harus disyukuri. Tetap percaya diri, ya, tetap semangat, jangan minder kalau punya kekurangan dan jadikan itu sebuah kelebihan. Sampai di sana paham? Ya. Ya, jadi seperti itu ya, kita harus menerima diri kita sendiri dulu, bahagiakan diri sendiri, ya, bersyukur terhadap diri. Nah, jangan cepat sekali putus asa. Ya, setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, ya, kalian kan sudah mempelajari tentang analisis cerpen kemarin dan selanjutnya kalian membuat kerangka cerita pendek yang ibu minta kalian tulis berdasarkan pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian rasakan. Nah, jadi itu di video tersebut sebagai contoh bahwa memang banyak permasalahan di dalam hidup ini dan itu bisa kalian jadikan sebuah cerita pendek. Ya, misalnya kalian menulis sebuah cerpen nih, ternyata cerpen yang kalian tulis itu bukan fiksi atau hanya semata-mata hayalan, tapi itu adalah diangkat dari kisah nyata. Jadi seperti itu, mungkin kalian punya kisah-kisah yang banyak sekali yang kalian alami dan sangat bermakna dalam hidup kalian. Nah, itu bisa dijadikan sebuah cerita. Sudah disiapkan kan ceritanya kemarin? Ya, sudah. Oke, bagus sekali ya. Baik, selanjutnya ya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah melalui model pembelajaran project based learning ya, dengan metode latihan terbimbing berbantu media audiovisual ya, peserta didik mampu mengonstruksi teks cerita pendek berdasarkan kerangka cerita pendek yang sudah kalian rancang dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, nanti di dalam proses pembelajaran ya, kalian akan menyimak materi tips menyusun sebuah cerpen, lalu menyiapkan kerangka cerpen yang sudah kalian kerjakan minggu lalu membentuk kelompok dan berdiskusi. Di dalam berdiskusi kalian mengembangkan cerita pendek sehingga cerita pendek itu menjadi cerita yang utuh. Nah, setelah itu kalian presentasikan apa yang sudah kalian tulis dan nanti dievaluasi oleh ibu dan teman-teman ya. Yang terakhir lalu menyimpulkan. Sampai di sana sudah paham? Siap, sudah. Ada yang ingin bertanya dulu? Siap, sudah. Oke. Ya, untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu mengadakan pretest dulu ya. Ya, pretest ini terdiri dari 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Ya, jangan lupa diisi nama kelas, ya.
kurang lagi satu. Kecilkan di sini ya. Ya, waktu kalian 5 menit. Terlalu lama 5 menit ya, 2 menit. Ya, tidak boleh menyontek. Date itu tanggal ya. Ya, boleh diberi rumput, boleh disilang. Boleh dilingkari juga. Pernah? Oke, pastinya pernah ya. Nah, apakah cerita itu menyedihkan atau menyenangkan kebanyakan? Menyedihkan. Duh, sungguh miris hidup kalian ya. Besok-besok ada pepatah mengatakan apa yang kalian ucapkan itu adalah doa. Ya, jadi apa yang kalian harapkan, kalau kalian mengharapkan yang negatif, yang jelek-jelek, maka yang terjadi juga akan jelek-jelek juga. Tapi kalau kalian sudah kesal, tapi kalian membuat status yang positif, misalnya nih kalian kesal dengan orang, ya, terus kalian buat status, ya semoga kamu selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa walaupun kamu menyakiti perasaanku atau bagaimana, ya. Nah, jangan terlalu banyak mencela atau memaki kalau sudah kesal dengan orang, itu tidak bagus. Ya, jadi hidup kalian lebih menyenangkan dan tidak menyedihkan seperti yang kalian alami setiap hari ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita simak materi cerpen di bawah di layar.
Yuk belajar baca cepat. Baik, sudah disimak dengan baik? Ya, di sana ada beberapa materi mengenai cerpen, yaitu membahas tentang unsur intrinsik, ekstrinsik, ya, terus cara menulis cerpen bagaimana dengan mudah, ya. Nah, seperti yang kalian lakukan minggu lalu, kalian kan sudah menulis sebuah kerangka dari cerita pendek yang sudah kalian tulis, ya. Jadi Ibu harap kerangka yang sudah kalian tulis kemarin itu sudah jelas temanya apa? Sudah jelas temanya apa? Siap sudah. Ya, kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya dan kemarin juga sudah presentasi. Jadi Ibu harap kalian sudah tahu temanya tentang apa dari yang sudah kalian tulis dulu, ya. Yang kedua, kalian sudah menentukan jumlah tokoh dan karakternya. Apakah sudah? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kalian mengambil sudut pandang orang keberapa. Nah, biasanya kalau orang menulis cerpen berdasarkan pengalaman sendiri, dia pasti menulis atau menggunakan sudut pandang aku. Ya, orang pertama, pelaku pertama. Ya. Jadi kebanyakan kalau orang menulis sebuah cerpen, biasanya kebanyakan menggunakan kata ganti orang pertama, pelaku pertama. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga kalian menceritakan orang lain, boleh juga. Ya, misalnya dia, kata ganti orang ketiga, boleh juga. Atau dengan sebutan nama, boleh juga. Misalnya Ani, Dewi, Anton, dan sebagainya. Jadi kalian membicarakan orang lain. Jadi seperti itu. Sudah? Dah. Selanjutnya juga kalian harus menentukan judul yang menarik. Tema beda dengan judul ya. Jadi jangan disamakan. Kalau tema itu secara keseluruhan tentang apa sih? Misalnya tentang keluarga, ya, tentang kehidupan bermasyarakat, tentang kesenian dan lain-lain. Itu tema namanya. Tapi kalau judul kalian harus memberikan nama dari cerita kalian sendiri, misalnya perjalanan hidupku, misalnya seperti itu. Deritaku, misalnya seperti itu. Atau cintaku adalah kamu, misalnya seperti itu. Ya, nah itu salah satu contoh dari judul-judul yang bisa kalian gunakan nanti. Ya, saya harap judul-judul kalian sudah sangat-sangat menarik dan menggugah atau menarik minat baca dari pembaca itu sendiri. Baik anak-anak.
anak-anak, ayo kita berdiskusi. Ya, minggu lalu kita sudah membentuk kelompok secara heterogen dan sekarang silakan bentuk kembali kelompoknya. Mungkin ini sudah bentuk kelompok ya, karena tadi Ibu sudah menyarankan duduklah sesuai dengan kelompok minggu lalu ya. Jadi ini sudah kalian duduk berkelompok dan sekarang saya minta kalian untuk berdiskusi mengenai kerangka karangan yang kalian sudah buat minggu lalu. Ya, jadi silakan dikembangkan kerangka karangan kalian atau cerita kalian, lalu ditulis di kertas lampiran dan sebentar akan saya bagikan LKPD-nya. Ya, baik, sudah paham dulu sampai di sana? Siap, sudah. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan silakan tulis dan kembangkan cerita yang sudah kalian buat kemarin. Baik, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Ya, tulis dulu nama, kelas, nomor absen. Ya, kalau sudah kalian selesai mengembangkan kerangka cerita pendek yang sudah kalian buat, silakan keluarkan gunting, lem, dan juga pensil warna yang sudah Ibu suruh kemarin. Baik, silakan diskusikan dulu kerangka cerita pendek yang sudah minggu lalu kalian buat dengan kelompok kalian. Ya, setelah kalian selesai mengembangkan dan menjadi cerpen yang utuh, silakan kalian letakkan tulisan kalian di LKPD yang sudah Ibu berikan dan silakan ditempel dan dihiasi cerita pendek yang sudah kalian buat. Ya.
Ini bayin bangkunya kesodok bangku. Kesodok dia kesodok. Bentuk dia biar gini bagus. Cik itu kan bagus. Bentuk gerigi. Bentuknya dibagus. Oh iya. Ingat dihias ya. Nanti yang belum bawa pensil warna pinjam ke temennya ya kalau udah selesai. Mana Bu? Ini halaman. Gunting aja ini, enggak apa. Ini gunting sini. Di sini aja bentuk. Sini nggak usah dibentuk. Diisi nak ya? Ya segini nak ya, potong. Tambah setengahnya di sana biar. Kan nanti diisi hiasan-hiasan nanti. Kalau kurang. Ini bagus bentuknya digituin dah. Pokoknya dihias bagaimana kalian ingin menghias, silakan.
Oke, sampahnya dibaikin ya. Ya, setelah menggunting, tolong sampahnya biar tidak gini ya, di atas meja. Tolong dirapikan juga ya. Kan jelek gitu ya, jangan lewat garis.
Ini jadiin satu ya. Kerja yang rapi, bersih ya. Tak lepas nanti, dilem lagi nih. Ini yang dilem nanti. Lepas. Ini gunting. Ini aja, dua ini aja. Oh, ini dijak kejang. Ini, terus. Oh. Biasanya bebas apa saja. Jangan aja gambar yang aneh-aneh ya. Gambar bunga, pohon, boleh burung, boleh awan. Kalau sudah sampahnya jadikan satu ya, biar kelihatan bersih mejanya. Sampah-sampahnya dijadiin satu biar gak kelihatan berantakan mejanya. Dan ada yang lagi. Sampah-sampahnya jadikan satu. Lemnya diminta sama siapa yang oh habis satu aja, ada lagi nggak ada. Kenapa? Masih mikir. Bisa gambar?
Gambar apa? Bunga gitu kan biasa. Pohon, rumput. Pinter ya. Ini. Coba minjem pensil. Penggerotnya tak ada. Hah? Ada? Penghapus. Penggerotnya, gimana penggerotnya? Ada. Gantian ya make ya. Gantian make, siapa nanti yang mau make gantian? Peminjam adalah raja, Yun. Cantik sekali Yun. Kecil. Cantik bunganya. Semua gambar pohon. Si Indah kupu-kupu, jangan. Biasanya jangan terlalu ramai ya. Kenapa bengong? Gambar bunga masa nggak bisa? Apa warnanya ini? Biru ini. Nih punyamu mana? Udah. Tadi ya? Boleh jantung, boleh bintang, boleh. Yang penting cerpen kalian indah. Ya walaupun isinya ya begitulah. Setidaknya hiasannya yang bikin orang tertarik untuk membaca ya. Kurang besar pokoknya. Ini lagi nggak cocok batang sama daunnya. Sama nih. Ini lagi dikit lagi sekali aja biar kelihatan besar.
Kayaknya sih sistemnya negak nih. Aduh, keras tendangan. Ah, yang penting warna-warni. Jadi isi hiasan? gambar TK dari lucu. Apa? Jantung atau apa? Kenapa? Penghapus nih? Oh ini, awas. Hati-hati nak ya gosoknya. Tapi kenapa nggak diwarnai? Bagus. Ini pinggiran apa warnanya? Pink. Siapa bilang? Ini warna. Pinjam warnanya. Hijau nanti ini coklat.
Di rumput warna ungu nih kayaknya. Hijaunya masih di Mana hijau? Ini hijau ya? Hijau? Ini hijau. Hijau yang mana? Hijau muda. Oh, ini hijau muda nih. Tapi lucu. Hijau, hijau, hijau. Hijau muda. Apa nih korden? Masuk nempel, dibaikin ya sampahnya, rapikan. Belajar jadi orang yang rapi, yang bersih. Enggak pakai. Waktu kalian lagi 5 menit. Ibu minta kalau sudah selesai hanya karya kalian aja yang ada di atas meja ya. Bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Bang, di belakang aja. Salah tuh. Udah capek berarti nih. Bawa pulang. Coklat ya? Coklat. Ini coklat nih.
Ya, coba ya. Baik, 5 menit lagi. Baik, kalau sudah selesai mengerjakan cerpen kalian, silakan dibersihkan mejanya. Sampahnya dibuang dulu, dirapikan. Tempat duduk kalian juga dirapikan ya, jangan mengsong-mengsong bangkunya. Udah? Oh iya. Nih pensilnya apa? Udah nih.
kalau ada sampah di atas meja, tolong dirapikan. Pensil warna dan alat tulis lainnya juga dirapikan ya. Sudah? Ya. Ya, alat tulis dan sampah tolong dibersihkan dulu yang di atas meja. Pensil warna juga dirapikan, dimasukkan dulu. Baik ya, karena kalian sudah selesai menulis sebuah teks cerita pendek secara utuh bersama kelompok kalian, dan juga kalian sudah berdiskusi, memeriksa cerpen satu sama lain dari segi bahasa penulisan, sehingga kalian mampu menyelesaikannya dengan menghias cerpen kalian masing-masing dengan indah, dengan rapi dan bersih. Dan sekarang ayo kita berdiri dulu ya, kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Ya, tidak boleh tidak ada yang bergerak, semua bergerak. Ya, kursinya dibelakangin dulu. Ya, biar leluasa geraknya ya. Udah siap? Udah. Kan beda lagi ya. Oke, siap. Yang tidak bergerak saya suruh nyanyi nanti. Ayo. Diputar-putar. Yuk. Saya kalah sama bapaknya itu, ayo. Dia kayak bapaknya tuh keren. Kecil bapak itu.
Keren ya bapaknya tuh ya. Hendra kalah sama bapaknya itu. Ya. Ya, sepertinya kalian sudah habis olahraga, jadi lebih panas ya badannya. Baik, ya dari beberapa cerpen yang sudah saya lihat, ada beberapa yang saya ingin tampilkan hari ini, yaitu cerpen dari Sukma Dewi, lalu Rediani, dan apa ini? Emi. Ya, Emi. Baik, saya tunjuk 3 orang dulu ya. Untuk mempresentasikan dan mewakili kelompoknya ya. Untuk menyajikan hasil tulisan cerpen secara utuh pada hari ini. Baik, mungkin dari Emi dulu. Bisa tampil ke depan. Ya, ke depan. Ya, bisa kamu jelaskan kepada teman-temanmu sumber dari cerita itu dari mana dan apa isi dari cerita yang sudah kamu tulis. Jangan lupa perkenalkan diri dulu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dr. Emi Septiara Meyanti, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan cerpen yang saya buat. Cerpen yang saya buat ini saya ambil dari kisah saya sendiri, yaitu tentang seorang teman yang memiliki sifat di depan kita memiliki sifat yang baik, tapi di belakang dia menjelek-jelekan kita dan juga sering membicarakan keburukan kita. Ya, isi dari cerpen itu. Kesimpulannya, amanat dari cerpen yang saya buat ini yaitu dalam menjalin pertemanan kita harus selalu baik di depan, harus selalu baik, tidak sebaiknya jangan baik di depan dan menjelek-jelekannya di belakang, dalam artian saling menghargai. Mungkin sekian dari penyampaian saya kali ini. Saya tutup dengan Karma Santi. Ya, tepuk tangan dong untuk temannya. Baik, selanjutnya coba Rediani. Jelaskan sumber cerita itu dari mana dan apa isi dari cerita tersebut. Iya, pasti. Perkenalkan, nama saya Rediani, nomor absen 25. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari cerpen saya. Cerpen ini saya ambil dari kisah saya sendiri. Judulnya tentang kenyataan pahit yang harus saya terima. Di cerita ini mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, pada saat saya kelas 4 SD. Di ceritanya itu waktu itu saya kecelakaan dan harus mengalami operasi 2 kali. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Baik, selanjutnya Sukma Devi.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tomang Sukmaniti, saya nomor absen 20. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang cerpen saya. Cerpen yang saya buat, saya ambil dari kisah teman saya yang tidak menikah. Jadi ada seorang laki-laki yang merasa dirinya itu sempurna dan mengharapkan dia mendapat jodoh yang cantik dan sempurna juga untuk dia nikahi. Jadi dia pergi ke sebuah desa dan bertemu seorang bapak petani yang memiliki 3 anak. Jadi dia tertarik dengan anak itu karena cantik dan karena bingung memilih 3 dari itu. Jadi dia memilih untuk mengencani satu persatu dari 3 anak itu. Dari ketiga anak itu dia memilih satu yang sempurna, namun dia tidak tahu dalamnya itu seperti apa. Jadi dia menikahi anak itu, dan setelah mempunyai anak ternyata anaknya jelek, tidak sesuai dengan harapan dia. Jadi dia sedikit kecewa dan bertanya kepada bapak anak itu kenapa anaknya jelek sedangkan dia tampan dan istrinya cantik. Lalu bapak itu menjelaskan anaknya yang dinikahi itu memiliki sedikit cacat tapi tidak kelihatan, dan dia sebelumnya sudah hamil duluan. Jadi itu laki-laki itu langsung menyesal. Amanat yang saya ambil dari cerpen ini yaitu kadangkala saat kita mencari kesempurnaan yang kita dapat kemudian kekecewaan, tapi kalau kita siap dengan kekurangan maka segala sesuatu akan terasa istimewa. Sekian dari cerpen saya tutup dengan Ya, terima kasih. Baik ya, anak-anak. Dari 3 buah cerpen yang sudah Ibu pilih dari masing-masing kelompok yang Ibu anggap paling terbaik ya. Mungkin antara kelompoknya Emi dengan kelompoknya Redi atau Sukma ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin dari Delima ingin bertanya tentang cerita dari Emi sendiri, terus mungkin Hendra juga ingin bertanya kepada Redi, ya. Mungkin sebaliknya juga. Mungkin ada yang belum jelas dari ceritanya atau bagaimana, jadi seperti itu. Baik, Delima. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muftafia, saya absen 17. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok Emi. Kan dari cerita tersebut dia mengalami adanya perselisihan dalam berteman, yaitu bermuka dua. Apa tanggapan Emi jika Emi mengetahui secara langsung? Misalnya nih, dia lagi ngomong sama teman yang lain, sedangkan Emi lewat. Apa tanggapan Emi? Sedangkan ternyata Emi nangkep bahasa mereka ngomongin Emi. Apa tanggapan Emi? Ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau saat teman itu melakukan sedang membicarakan saya sebenarnya, saya tidak peduli karena belum tentu yang mereka bicarakan itu benar. Yang bawa itu saya. Kalau saya nggak salah, itu nggak marah. Nggak marah. Apa yang marah? Belum. Wih, ya. Ya, bagaimana Delima? Udah cukup. Oke ya. Ya, jadi ketika kalian menghadapi masalah yang seperti ditulis oleh Emi ya, ketika kita menemukan seorang teman ataupun seseorang yang memang baik di depan kita ataupun buruk di belakang kita, nah itu manusiawi sebenarnya ya. Setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda. Ya, mungkin Ibu juga mengalami sendiri juga pernah ya. Jadi ya sama juga seperti Emi, saya tidak marah. Saya tetap ajak teman itu, saya tetap bergaul dengan dia seolah tidak ada apa-apa. Ya,
menjelek-jelekkan, membenci, tidak suka dan sebagainya itu hak mereka. Tetapi kita harus tetap berbuat baik sesama ya. Nah, kalian harus belajar menjadi orang yang tulus, yang ikhlas. Nah, nak bekarmane gitu modelnya. Ada istilah Balinya seperti itu. Sudah karmanya. Mau bagaimana lagi? Yang penting kita tidak menimbulkan hal yang baru lagi gitu loh. Jadi stop sampai di sana. Ya, sudah paham? Sudah. Baik, mungkin ada yang bertanya balik mungkin dari kelompok Emi ke kelompoknya Delima. Dari ceritanya Redi. Ada? Enggak? Atau ke ceritanya Sukma? Yang mengencani 3 orang wanita. Yang laki-laki jangan begitu ya. Kalau menyukai seseorang jangan lihat fisiknya dulu, tapi lihat hatinya ya. Kalau hatinya sudah baik, sudah bersih, otomatis nanti ya fisik juga mengikuti. Gimana? Mungkin kelompoknya Delima atau kelompoknya Emi ingin bertanya kepada kelompoknya Sukma? Tidak ada? Tidak ada? Oke ya, baik kalau begitu. Baik, perhatikan anak-anak. Jadi dari cerpen yang sudah kalian tulis tadi ya, mungkin masih banyak yang harus kalian perbaiki juga ya. Nah, dari cerpen-cerpen itu kalian sudah didiskusikan di dalam kelompok dan sudah memeriksa satu sama lain bagaimana penulisan dan ejaan. Nah, kebanyakan tulisan dan ejaan, kebanyakan mungkin kalian tidak tahu apa bagaimana, saya tidak tahu. Ya, besok-besok misalnya kalau kalian mengoreksi tulisan teman, ya, lihat pedoman atau lihat KBBI juga boleh. Misalnya kata baku dari apotek, apa apotek sih gitu misalnya. Lihat di Google, ya. Misalnya kalau begitu, kalau ada kata-kata yang menurut kalian tidak baku, ya, atau baku enggak sih, misalnya zaman atau zaman, yang mana sih yang baku, nah, misalnya seperti itu. Sudah paham? Ya, nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya, ya. Dan dari ya penampilan masing-masing kelompok yang sudah ditunjuk satu-satu tadi, ya sudah bagus sekali, sudah mampu menampilkan apa yang harusnya ditampilkan, ya. Ceritanya sudah berdasarkan dari pengalaman sendiri, ada yang pengalamannya dari teman, ada yang pengalamannya dari keluarga. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, nanti siapa tahu dengan kalian belajar menulis sebuah cerpen, nah suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang penulis. Ya mungkin, kok inginnya juga jadi seorang penulis, kayaknya keren deh nulis pengalaman kita sendiri, atau pengalaman ibu sendiri, atau pengalaman orang lain yang benar-benar mengena atau sangat-sangat berkesan. Jadi seperti itu. Ya, sudah? Ya, baik. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, dari tadi kalian mendengarkan materi, terus berkelompok, lalu mengerjakan dan menulis cerpen, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Mungkin dari materi boleh, dari proses pembelajaran juga boleh. Ya, coba Rindi. Baik, perkenalkan nama saya Redi Abdullah Atika Malika, nomor absen 3. Saya dengan adanya proses pembelajaran ini, dengan lagu yang ditampilkan tadi, saya bisa tahu bahwa semua orang itu tidak sempurna. Jadi saya bisa mengurangi rasa insecure. Ya, bagus sekali ya. Mungkin ada yang lain? Kembar Darmayanti. Coba Kembar Darmayanti. Pelajaran yang saya dapat
Oke, bagus. Mungkin ada yang lain? Coba Arya. Perkenalkan, nama saya Nikita Marianti, saya berabsen 31. Di pelajaran hari ini saya mengetahui kan buat cerpen secara penting, mengetahui karakter orang-orang yang membuat cerpen tersebut. Itu aja. Oke. Baik, penutupnya mungkin delima yang bisa menyimpulkan, rangkum semuanya. Baik, dari sudut pandang saya sendiri kan kita belajar cerpen, membuat cerita dari pengalaman sahabat, keluarga, ataupun yang lainnya. Kita juga mengetahui kekurangan mereka. Jadi kita sebagai teman atau sebagai keluarga juga mengetahui, oh mungkin ini kekurangan mereka, oh mereka broken home, anak yang kayak gini, oh mereka orangnya itu nggak suka dibicarain. Jadi kita lebih menghargai mereka masing-masing karakter mereka, kita lebih bisa menghargai mereka. Oke ya, baik. Ya, jadi bagus sekali kesimpulan yang sudah kalian buat. Ya, anak, sebelum ya kita mengakhiri pembelajaran nanti, alangkah baiknya kita post test dulu ya. Nah, ada pretest, pastinya ada post test. Ya, post testnya soalnya berjumlah 10. Jadi tolong dikerjakan dengan baik setelah kalian menyimak video ya, menyimak materi tentang cerpen, tips menulis cerpen, dan sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang coba dijawab dulu post testnya. Jangan lupa diisi nama kelas dan tanggal ya. Oke, tidak boleh menyontek satu sama lain. Oh iya, sorry.
Sudah? Sudah selesai? Oh, ada yang sudah selesai. Jangan lupa namanya ya. Ya, semoga semuanya dapat 100 ya. Oh, yang salah. Dah. Ya, baik anak-anak. Ya, karena semua sudah mengikuti post-test dengan baik, ya saya nanti berharap sebentar akan saya periksa, semoga kalian semua mendapatkan nilai 100 ya. Ya. Nah, dari keseluruhan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya, berarti dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran project based learning dengan metode latihan terbimbing berbantuan media audiovisual, kalian kelas 11 AKL 1 mampu mengonstruksi teks cerita pendek dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini ya, dengan mengangkat sebuah topik yaitu tentang cerpen, saya acungi jempol sikap yang kalian tampilkan dalam pembelajaran hari ini begitu baik, disiplin, antusias, dan sangat kreatif dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen ini ya. Jadi itu perlu ditingkatkan lagi, itu perlu diperbaiki lagi jika ada sesuatu yang memang keliru ataupun yang kurang baik ya. Nah, kalian dalam kelompok sudah sangat kreatif, aktif, dan juga semangat. Jadi saya salut sekali dengan sikap kalian pada hari ini. Dan juga ingat, jaga kekompakan kalian, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, berdasarkan hasil pretest dan post-test yang sudah kalian lakukan, nah hasil dari pretest yang di awal pembelajaran yang sudah kalian lakukan itu masih ada beberapa yang memang belum memahami mengenai cerpen ya. Nah, setelah saya memberikan materi tentang cerpen dan tips jitu tentang menulis sebuah cerpen, di hasil post-test kebanyakan mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, berarti kalian sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah memahami tentang cerpen dengan baik, dan semoga ditambah juga nilainya dengan tulisan cerpen yang sudah kalian buat tadi, ya. Nah, hasil dari cerpen yang sudah kalian tulis ya, hasil proyek yang sudah kalian tulis tadi itu semuanya sudah sangat bagus sekali dan kalian mampu menulis cerpen berdasarkan struktur dan kaidah yang biasa digunakan ya. Mungkin dari segi strukturnya ada 6 ya, ada orientasi, abstraksi ya, ada komplikasi, resolusi, kode. Itu sudah tercantum di dalam cerpen kalian. Dan juga dari segi bahasa yang kalian gunakan ya mudah dipahami dan ejaan juga hampir semua sudah mampu menulis dengan baik. Jadi seperti itu. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Ya, saya berharap kalian selalu senang ya, selalu bahagia mengikuti apapun itu ya. Apalagi kalau kalian mengikuti pembelajaran di sekolah, kalian harus selalu bahagia. Jangan terlalu sering merasa keberatan jika diberikan tugas ataupun pembelajaran oleh gurunya. Jalani dengan senyuman. Apakah ada hambatan ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, tidak.
Wow, keren sekali ya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali di dalam proses pembelajaran kalian hari ini ya. Semoga di pembelajaran selanjutnya kalian selalu lancar dan mampu mengerjakan soal-soal ataupun pembelajaran diberikan oleh guru. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya, saya harap kalian mempelajari bab selanjutnya mengenai teks puisi. Ya, untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian baca mengenai teks puisi. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang teks puisi, Ibu harap kalian mencatat materi tersebut di buku catatan masing-masing. Ya, jadi itu sebagai bukti kalian sudah belajar atau belum. Nah, minggu depan akan Ibu periksa catatan kalian, apakah kalian benar-benar mempelajari teks puisi atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya minta kalian menyiapkan satu buah teks puisi yang merupakan karya dari idola kalian sendiri, sastrawan idola kalian. Ya, siapapun itu, terserah ya. Mungkin sekarang kalian cari di Google, oh ini ganteng, saya ini idola saya ini. Nah, saya ambil puisinya satu. Oh ini kok cantik ya, oh saya ambil puisinya satu. Nah, minggu depan di pertemuan selanjutnya saya akan lihat ya, dan saya akan kita akan coba saling berdemonstrasi, berpuisi satu sama lain. Bagaimana, sudah paham? Siap, sudah. Ya, baik. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 ya. Nah, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan silence. Baik, kepada Hendra agar siap untuk memimpin silent pada hari ini. Ya, hati-hati ya nanti pulangnya.